warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih ibu nih. Saya doain semoga yang menjawab salam saya usahanya dilancarkan. Yang menjawab salam saya semoga anak-anaknya diberikan kesehatan. Yang menjawab salam saya semoga diberikan kemudahan Allah SWT. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu sekalian. Alhamdulillah. Perkenalkan kepada ibu sekalian, saya Bapak Isnanda, kami dari mahasiswa Partai JPD Institut Pertanian Bogor berdasarkan dengan Dikprenat untuk menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan Dikprenat pada tahun 2020 ini. Salawat serta salam kita serahkan kepada Nabi dan Muhammad SAW karena atas perjuangannya lah kita masih bisa merasakan kejayaan Islam pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara pada pagi hari ini kita akan mulai dengan nyanyian lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya pada hari ini silakan mengikuti. Baik, agar acara ini mendapatkan keberkahan, mari kita sama-sama mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca untuk pelatihan kewirausahaan Dikprenat tahun 2020 sendiri tidak hanya dilakukan pada hari ini aja, karena kita ada beberapa rangkaian yang akan diselenggarakan pada beberapa minggu depan. Ini adalah pelatihan pertama di minggu pertama, nanti akan ada kurang lebih 5 pelatihan di depan, 4 diantaranya kita lakukan secara langsung dan 1 diantaranya kita lakukan secara online melalui media Zoom. Dan saat ini pun kita disiarkan melalui media Zoom, jadi linknya pun sudah kita sebar ke beberapa
pendidikan yang ada di Taman Jadi sekarang, dicoba juga beberapa ibu dosen yang ada di Tanjung Bogor. Untuk beberapa rangkaian pelatihan kewirausahaan Dekran tahun 2020 ini diantaranya untuk saat ini akan ada penyampaian dari BRI Bank Indonesia mengenai permodalan, lalu akan disampaikan juga mengenai laporan keuangan bagi UMKM pada kali ini. Lalu untuk hari Selasa berikutnya, Selasa depan akan diberikan pemahaman mengenai bagaimana cara memfoto produk, lalu membuat desain yang menjadi poster yang baik melalui media Canva, lalu juga akan belajar bagaimana caranya mengenai aplikasi Instagram, jadi bisa menjual produk-produknya melalui aplikasi Instagram. Nanti juga belajar bagaimana cara membuatnya, membuat Instagramnya, terus membuat postingannya yang menarik dan mendatangkan konsumen-konsumen baru kita nanti. Lalu akan ada juga pemasaran produk, lalu nanti akan adanya webinar atau seminar online mengenai pengelolaan keuangan, dan yang terakhir yang kalah penting juga yaitu bagaimana jadi produk kita ini biar lebih tahan lama, biar konsumen tidak suka dengan produknya terlihat cantik, terlihat rangkaian yang akan kita laksanakan untuk beberapa minggu ke depan sekalian. Lalu untuk pada pagi ini kita langsung masuk pada sesi pertama, yaitu mengenai sosialisasi mengenai permodalan yang akan dibantu oleh moderator yaitu Kasatuan UKM Kecamatan Jatimulia yaitu Bu Rola. Kepada Ibu kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sehat semua, saudara semua. Alhamdulillah. Kita sambil menunggu pihak dari BRI dulu yang hadir. Di sini dari teman-teman dari BRI belum hadir. Saya perkenalkan dulu. Di sini saya lagi didampingi. Oh, pihak BRI hadir. BRI. Narasumber dari Bunda, silakan di sini Bunda. Mau jadi narasumber nanti? Oh siap. Nanti kalau sudah ada narasumbernya, biar materinya kita ada di sini. Selamat datang pihak dari BRI hadir nanti yang narasumber. Perkenalkan di sini. Bu Wakil, bisa sedikit selatan dahulu. Oke, silakan. Selamat datang Ibu Wakil Camat. Di sini kegiatan kita akan dibuka dan bersama oleh keluarga Camat. Jadi bukannya istrinya, tapi memang beliau adalah wakil Camat dari negara. Silakan silakan. Jadi kegiatan kita ini sedikit informasi untuk wakil Camat. Khususnya kegiatan kita ini dihadiri dengan 50 orang dan kita 50 orang yang jadi ada Zoom dan ada yang ada di sini. Kita bersama dengan anak-anak mahasiswa dari IPB. Ini sekarang Mas Farhan, ini Mas Farhan, nanti narasumber kita. Mas Lino, ya? Lalu Mas Lano di sana, Mas Edo, Mas Kiki, dan di belakang, halo, di belakang pada depan, kalian semua pada depan dulu. Anak-anak produk-produk pada cantik-cantik pada depan dulu. Ini anak-anak kita mereka lagi melakukan KKN yang lagi COVID, sehingga KKN-nya ada di kota, bukan di desa, KKN-nya ada di kota. Nanti kita akan dibantu pendampingan oleh anak-anak dari kita ini. Ini Tasya, Nuria, Belinda, Maya, Lamo, Edo, Kiki, Maha. Ada kita yang melakukan pendampingan kepada ibu sekalian berkaitan dengan kegiatan pendampingan dari DPR. Selain kita sudah ibu beberapa, ada Mbak Desi, ada Mas Madrid, ada Mas Indra, ada Mbak dengan pendamping kita. Untuk silakan ada di bawah tempatnya. Untuk ini kesempatan ini kita mohon sambutan daripada bersama kegiatan kita dihadiri oleh peserta 50 orang. Kita bekerja
bersama dengan IPB dan BNI. Jadi kita hari ini adalah pengembangan dan sosialisasi pemodal dari BNI. Kepada Bapak Pertama, saya persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dolores dan bersama BKN Kecamatan Jatinegara yang pada hari ini juga hadir dari BRI. BRI terima kasih tim dari BRI yang telah hadir di tengah kita. Begitu juga para mahasiswa dari IPB Institut Pertanian Bogor hadir di tengah kita yang akan sama-sama sharing untuk membangun Kecamatan Jatinegara menjadi maju dan baik melalui UMKM yang ada di Kecamatan Jatinegara. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan sama-sama mengikuti pelatihan yang diberikan oleh UMKM. Semoga kita semua akan menjadi pengusaha-pengusaha yang handal. Jadi artinya kita sudah mulai berorientir bagaimana supaya kita memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal yang bisa digunakan. Dan kita akan melakukan persaingan sehat. Persaingan sehat itu artinya kita sama-sama meningkatkan kualitas, sama-sama meningkatkan mutu kita. Kita laku di pasaran dan kita bisa bertahan. Dan kita juga akan melakukan inovasi-inovasi. Namanya inovasi tersebut juga tidak lepas daripada prinsip-prinsip untuk ekonomi. Karena pada dasarnya kita semua ingin membangun perekonomian dari rumah, khususnya para ibu pengusaha-pengusaha pemula. Baiklah dari saya sekian dulu. Selamat mengikuti, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini. Maka dengan demikian maka acara ini dibuka dengan mengucapkan Bismillah. Terima kasih kepada Bu Wakil Utama yang sudah melakukan acara dan memberi sambutan daripada kegiatan ini. Sambil menunggu dari saya selaku akan memberikan sedikit informasi tentang apa itu jackpreneur. Kalau dulu namanya UKUJ, semua pasti tahu UKUJ ya. Kemudian ada brand pengganti UKUJ itu adalah jackpreneur. Kenapa keluar bahasa jackpreneur? Karena ada cek di Indo, Jakarta lingkungan kota. Kenapa jackpreneur? Jakarta Planner. Planner itu wirausaha, jadi Jakarta wirausaha. Jadi kita sudah tidak kenal lagi bahasa UKUJ, tapi adalah jackpreneur. Lebih keren bos, jadi mana bos? Pakai Inggris sedikit, pakai bahasa Sunda. Nah, di sini itu ada setiap kecamatan. Saya informasikan, setiap ibu apakah jackpreneur hanya di kecamatan Jatinegara? Tidak. Terima kasih yang Bu Wakil, terima kasih. Mohon izin ini, terima kasih Pak Wakil. Jackpreneur ini ada di semua kecamatan. Semua kecamatan itu ada jackpreneurnya. Seperti saya dan teman-teman pendamping. Mohon izin yang dari BRI bergantian. Sepertinya kalau sudah ada kasih kabar ya. Jadi jackpreneur itu ada di mana? Semua kecamatan ada. Semua kecamatan ada jackpreneur seperti saya seorang sahabat. Dan ada 8 orang pendamping. Nah, tugas mereka di sini berarti selain melakukan pembinaan pendampingan kepada ibu sekalian, kita punya 7 tahapan. Satu adalah pendaftaran P1, P2 adalah pelatihan. Jadi ibu setelah mendaftar itu punya hak untuk mendapatkan pelatihan. Bentuknya apa? Seperti sekarang ini. Cuma karena COVID, sehingga akhirnya sebagai pelatihan dilakukan melalui Zoom. Itu pertama kedua karena COVID anggaran dari Jakarta untuk melakukan zero. Tapi kita mempunyai kewajiban untuk menjadi ibu sekalian. Insya Allah alhamdulillah terima kasih dengan BRI bekerjasama membantu kita sehingga kita berhasil. Dan juga terima kasih kepada IPB yang membantu kita
luar biasa yang bisa membuat ibu semakin baik. Punya produk apa lagi dari kos. Tapi yang pada sebenarnya soalnya bisa juga namanya contohnya bu saya sudah ada tapi gimana ya bu masalahnya kita baru-baru masalahnya kita sharing kalau berapa saya sudah jauh masalahnya kita sharing itu juga yang pendampingan jadi sangat-sangat luar biasa pendampingan. Jadi keempat adalah perizinan. Perizinan sekarang adalah tadi UMK. Dulu bikin izin itu susah. Nah, PTSB cek, oh ini izin rumahnya tempat usaha bukan zona usaha, nggak bisa bikin izin itu seperti itu. Tapi pemerintah konsen komitmen dengan UKM sehingga Pak Gubernur mengeluarkan perpu pasal 30 isinya tentang izin usaha mikro kecil. Sehingga dipermudah, semuanya dipermudah. Di rumah pun bisa. Saya cuma jualan dagangan orang bisa. Tidak hanya harus orang yang produksi, dia bisa mempunyai izin, yang menjual dagangan orang pun punya izin. Karena izin itu akan berbeda nanti dengan petunjuknya. Kenapa saya jadi brand di sini dagangan muda-muda sekalian? Bukan menghasilkan hati teman-teman yang belum punya dagangan, bukan. Seperti kata berani itu inspirasi. Misalnya, boleh tanya gimana caranya? Inspirasi kamu? Dan ternyata rendang bisa dibikin supir ya. Rendang yang dibikin supir sama ibu ini dengan rendang yang dibikin supir saya yang bikin pasti hasilnya beda. Aku juga bikin juga. Inspirasi kita kan? Selain itu punya pasar yang berbeda pastinya. Itu yang kita jaga di sini. Jadi menginspirasi bagi teman-teman yang memang belum punya usaha. Restoran bisa dilakukan bisa. Restoran usaha juga. Saya cuma ngambil doang, saya belanja di pasar, saya jual di rumah, bisa dilakukan bisa. Kan usaha juga. Usaha, definisi usaha adalah orang yang bekerja menghasilkan sesuatu. Itu berusaha. Orang yang melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Dia melakukan sesuatu, dia jualan barang, dia menghasilkan sesuatu punya uang, usaha. Boleh melakukan? Boleh. Itu kelima pemasaran. Nanti kita beramai-ramai mencoba membantu ibu bagaimana, bu saya susah banget kalau pemasaran bu. Gimana ya saya bu? Namanya nggak begini. Sekarang banyak orang bantu bakso kocok, merasa nggak sih? Itu ternyata nama yang aneh-aneh yang mengajarkan diri. Saya kan memiliki orang pemasaran, nanti harus kita ciptakan bagaimana caranya ya. Itu salah satu trik pemasaran itu. Kedua harus apa? Harus punya foto yang bagus. Kadang-kadang kita jalankan itu, saya juga bisa begitu. Foto di lantai, bisa kan? Foto kan, makanya dia udah. Ini tadi sebelumnya Apa namanya? Saya yakin 100% ikut kursi dalamnya online. Jadi kemudian online apa? Penampilan apa aja dan penampilan. Sekarang Anda difoto yang menarik, benar kan? Kalau foto yang pas, online mau aja gayanya. Wah, setelah penampilan menarik harus kita jaga rasa. Rasa itu tak boleh berubah. Kita pakai sistem, maaf kalau saya main gitu ya. Kita pakai sistem Chinese. Mereka semua masak ditimbang dulu. Kalau saya belajar masak sama chef yang tok yang mahal itu sama seperti timbang. dan 8 kilo.
Itu saran saya semuanya itu ditimbang. Kalau kita belajar step-step itu mereka semuanya mulai dari kalau scan ini scan mereka meninggal karena yang detail semuanya karena saya sendiri nanti saya beli rasa enak mau nggak saya coba lagi. Kita melihat produk kita kalau orang balik beli order bagi produk kita enak. Tapi kalau orang nggak beli order something kita harus koreksi apa di produk kita. Kalau orang nggak order apa yang produk kita akan kurang rasanya. Karena saya ingin dulu seperti itu enggak? Kalau yang sebanyak nanti kalau kita itu yang penting dilakukan pemasaran itu sangat penting karena kita belajar basicnya kita harus lihat bagaimana rasanya, menarik tampilannya itu nanti akan kita masuk bagaimana kita produk bisa asal kita punya data produk konten set ini kita siapkan gitu. Harus ada video yang kita siapkan kontennya namanya kue apa ya ini namanya nih ini namanya kalau dimana dari sini nanti ada jasa-jasa ada artinya dengan melihat ini orang-orang produk kita ini dalamnya video isinya mungkin ada susunya mungkin ada istimewanya kita mungkin ada pakai kayak berprotok ya kayak berprotok apa tuh ada susunya namanya ada 5 kalau ternyata produk kita ini dalamnya itu ada susunya ada bagian dari produk kita itu di foto kita kontennya dari konten bisa kayak gitu bisa juga konten kita menjelaskan bahwasanya contohnya bunda tadi produk ini kalau bunda tadi ada gelas minuman artinya bunda menjelaskan bahwa ini produk itu bisa sambil bermain santai kok kita sesuai begitu orang-orang produk kita langsung karena ada minuman di samping produk bunda di produk bunda ada gelas kopi. Sangat penting produk itu konten-konten yang dirasakan oleh produk. Nanti ada videonya di sini. Oke, ini pemandaian pemasaran. Karena orang keuangan. Nah, selama ini banyak banget kita merasa ternyata saya sudah dari oke, saya sedikit mendapat dulu. Itu tidak ada kemudian akses modal permodalan nggak kalah sama pentingnya adalah sektor permodalan. Kenapa saya karena sama kita mau pemerintah secara fokus kepada orang ini untuk memberi bantuan kepada UMKM sehingga UMKM yang mampu sebagai peluang begitu lagi. Makanya sederhana dari KBRI untuk menjelaskan tentang permodalan melalui BRI. Pertama, yang pastinya salah satu syaratnya adalah punya IUMK. Makanya sederhana tadi kalau ada di sini kalau kamu dengan teman-teman dari BRI punya UMK atau yang belum punya UMK segera hari ini pendidikan UMK. Ini baru dari maksimalnya. Oke, terima kasih itu namanya P1 dan P7 yang ada di cek planner.
sekalian yang punya snack, punya makan segala ini, daftarkan kita untuk masukkan surat order. Soalnya mudah-mudahan ke depan COVID sudah berlalu sehingga kita bisa bermainkan normal sehingga semua bisa berjalan seperti sedia kala. Itu sedikit dari saya katakan dan berada kesatuan video. Kemudian berikutnya akan ada konsentrasi pemandangan dari pihak DRI. Kepada pihak DRI saya persilakan. 50 Kak gitu kali. Ini udah Iya minus 50 gitu. Berada 15 meter di bawah permukaan laut, minus 15 meter. 5 kilogram minus 5 kilogram. Silakan kepada PRRI masih PRRI colok. Hari ini kita dikasih yang segar-segar. PRRI masih muda, bersama saya masih muda. Jadi terima kasih. Biar makin semangat kita balik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya. Kayaknya kurang semangat. Karena ini cuma dari ujung pas belakang itu semangatnya kayak udah mulai mikir kuat. Jadi kalau saya bilang kita jadi suara dari semuanya. Kalau namanya itu pelaku usaha, yang ada di tempat negara suaranya lebih ya. Jadi bisa bilang selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Ya, siapa yang bilang selamat pagi? Selamat pagi? Apa kabar? Oke, oke, kurang lebih jauh di sini saya akan mengunjungi. Saya dari program BRI yang ingin sharing bersama-sama dengan ibu-ibu yang ada di sini semua. Mungkin antara ibu di sini udah memiliki usaha ya, atau bahkan ada yang baru mau memulai. Nah, di sini melalui kecamatan Jatinegara, ada wadahnya untuk belajar. Ada instrukturnya, ada yang bantuin di mana mulainya dari awal sampai akhirnya bisa berjalan sendiri. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih yang beliau kepada Ibu dari negara dan juga dari beberapa staff yang ada. Untuk selanjutnya di sini saya ingin berbagi. Supaya apa yang saya punya saya tahu saya jadi karena ini semua adalah demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Karena kembali lagi kepada pokok pembahasan yang ada di sini, saya kepada lampu intinya saja bahwa di sini ada namanya kredit usaha rakyat. Jadi di sini sudah mengenal yang namanya kredit usaha rakyat. Bahwa kredit itu adalah kemudian pemodalan usaha ya, usaha rakyat ya kita semuanya. Karena memang BRI sendiri juga salah satu badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa mendistribusi atau menyalurkan dari program pemerintah sendiri. Ya. Nah, di sini mungkin sudah ada yang menjadi nasabah, ada ya, ada dua nasabah pinjaman atau simpanan. Simpanan ya, karena jangka panjang itu kita harus paham namanya simpanan. Terutama usaha jangan sampai yang di kemudian hari usaha sudah berjalan sehingga dalam pengelolaan keuangannya semuanya berubah. Ada yang punya usaha dari mulai bawah modal berbenah sampai buka jadi kelontong, tapi sampai sekian 20 tahun berlalu
pembukaan usaha. Jadi kamu tidak tahu yang kedepannya sudah mau kemana sih usaha. Ya, jadi mau dibawa kemana sih usaha cuma harus membuat bisnis yang keluar, menggunakan hari kan nggak satu begitu kalau yang namanya usaha yang sebenarnya. Nah di sini kita mengajak untuk apa namanya lebih kita peka ya, terutama lebih peka terhadap apa namanya visi, artinya visi untuk ke depan ini kita mau punya usaha. Pertama kita saya pengen usaha belajar di Samarang. Udah diajarin bikin baju, jadinya bikin seperti ini. Gimana nih nanti modal saya nggak ada, dibantulah sama instansi terkait, kemudian modal sampai akhirnya udah bisa berjalan tuh. Jadi jangan melakukan beberapa orang instansi terkait ya, terutama yang menyediakan wadahnya. Supaya apa? Supaya yang tadi kita awal nggak mengenal sekali yang namanya perbankan, nggak mengenal sekali yang namanya perdagangan, itu kita lebih tahu. Jadi pasar kita sendiri tahu, pasar kita menghadapi yang namanya customer kan macam-macam tuh, ada yang pemarah, ada yang kalem, ada yang slow-slow, ada yang seadanya, baik-baik aja kan macam-macam. Nah itu nanti bicara mental. Kalau lebih fokus pada perdagangan itu banyak mungkin yang harus dikupas. Cuma kan kita lebih kepada di sini dulu ya. Nanti selebihnya nanti diambil. Nah, oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Jadi dari Bapak Presiden kita ya, mungkin ini pernah dengar di media elektronik lainnya bahwa dari mulai awal tahun Januari itu udah mulai pemerintah itu apa istilahnya lebih mendukung pelaku usaha terutama usaha mikro, karena kan segmentasi usaha itu ada banyak ya, karena sumber kekuatan dari ekonomi pemerintah itu juga salah satunya adalah dari pelaku usaha, wirausaha, terutama kita lebih ke dalam hal ini itu pelaku UMKM. Sebenarnya kayak boleh kaki lima, ya. Kalau untuk segmentasi kalau udah jadi itu mungkin itu udah menengah ke atas. Ya. Nah kalau untuk full itu lebih fokusnya adalah kepada kredit usaha rakyat, itu lebih ke pelaku usaha UMKM yang kiranya ada batasannya terutama untuk namanya mikro. Jadi mikro itu kan dan mulai yang kaki lima, ada terus apalagi yang biasa dan sebagainya yang lingkupnya masih kecil. Jadi banyak itu pembinaan pada BPD bisa kita evaluasi. Nah, di sini cuma harus digarisbawahi bahwa kredit itu yang namanya kredit usaha rakyat itu kan adalah permodalan. Artinya dari pemerintah menggelontorkan dana. Kalau yang kemarin itu dari awal tahun 100 triliun buat pemerintah semuanya melalui badan perbankan, salah satunya BRI yang ditunjuk untuk menyalurkan itu. Nah, itu seluruh Indonesia jabaran itu masyarakat. Nah, nanti yang menilai terkait usaha yang layak tadi itu dari perbankan. Pemerintah mengeluarkan dana nanti oleh perbankan. Untuk selanjutnya, cuma yang ada di sini dititip, saya titip ya kalau pinjam yang namanya pinjam itu harus bayar, pinjam harus langsung membayar angsuran atau disiplin. Nah dasarnya itu kenapa dari pertama pas sudah mau disalurkan dana itu asalnya Jokowi seperti ini, karena kita itu kan konsumsi, kita yang namanya kalau udah duit ya bukan dulu lagi bisa umum bisa merah ya mau cari pikir ya kita kalau udah tutup ya apalagi kita waktu kuliah lebih besar namanya berkualitas. Nah kalau kita nggak ada mau dibawa kemana atau arahnya duit bakal namanya akan dicari boleh saja. Makanya di sini terkait paksaan diberikan modal itu kenapa? Kita harus sudah punya motor, motor. Karena pada dasarnya ini adalah sebagai uang jangka panjang pelaku usaha ya. Apalagi sudah masuk ke lingkup perbankan, karena pelaku usaha itu saya sedikit contoh, saya mengatakan ada berawal dari usahanya, saya harus contoh pinjaman ini cuma antara 3 sampai 5 juta.
kembali lagi kepada karakter, ya, pada karakter nasabah ini masa. Punya kembali lagi ke sini karena dari mulai pinjaman yang diberikan oleh pelayanan usaha itu kan tentang sama nanti ada beberapa kriterianya nanti terus kemudian juga yang menjadi parameter adalah kembali lagi ke instruksi yang dibilang ya. Nah, di sini kan ada namanya kur merupakan pembiayaan kepada individu atau kelompok usaha yang produktif atau layak, namun belum memiliki agunan atau agunan tambahan yang belum cukup. Artinya bahwa untuk produk sendiri kan ditujukan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha boleh individu ataupun kelompok. Artinya atau paguyuban lah. Karena dari wilayah ini kan banyak yang kelompok pelaku usaha. Soalnya betul. Oke. Ya. Oke, jadi bisa kepada pelaku usaha yang individu atau personal. Jadi misalnya itu punya usaha sendiri. Kayak contohnya misalnya punya burger. Itu kan sendiri berdiri sendiri atau bukan burger terus sendiri berdiri mau jalan sendiri. Nah, jadi kalau yang kita tadi berdirikan atau bersama komunitas turun dari kata tidak coba. Karena ini kalian. Oh iya. Kalian pegang. Nggak mau ya pakai ini. Oke ya, jadi bisa personal seperti mana tadi yang pribadi individual itu sudah berjalan bisa terkait terutama priorisasi pemberian dana bahkan macam-macam atau melalui wadah tadi paguyuban memang misalnya mungkin di sini ada paguyuban TMP biasanya kita kelompok atau paguyuban donasi. Nah itu macam-macam biasanya ada koordinatornya karena kita terlalu awam nggak berani buru-buru memilih hakinya korban enggak begitu, jadi kita melayani secara apa namanya umum ya, bahwasanya itu boleh bersama. Jadi jangan orang ketemu
kalau kepada dua kita nanti wakili misalnya melalui peraturannya nanti koneksi bahwa negara perkumpulan itu ada itu kan untuk permodalan. Nah itu bisa dikonfirmasi melalui perantau dan perantau nanti lebih jauhnya akan konfirmasi itu boleh itu juga bisa. Jadi nanti dari perbankannya terkait sama pertumbuhan itu sendiri seperti itu ya. Ya, karena nanti panjang profil jangka panjang itu menentukan ya masih kita ibaratnya karena udah action nih di dunia usaha, udah terjun, udah dikenal perbankan, artinya ya ini jangka panjang. Kalau pas dari awal udah berjalan, apalagi udah setengah jalan dan kita ternyata aman, terus ya nggak ada etikat yang terkait baik, sehingga nanti kita bisa dicap ya kayak kita deh punya saudara atau punya teman terus bikin kita yang namanya janji yang harusnya dari kita jadikan jalan lama sampai kapan ya terus ternyata di pertengahan jalan ada kondisi tertentu terus tiba-tiba hilang otomatis kan kita jadi hilang percayanya Bim. Kita kan manusiawi sama halnya seperti itu logikanya jadi pergalpan punya data punya riwayat ya istilahnya ini kita mengimbau kita semua supaya next kedepannya pas satu sudah terjun langsung kita supaya biar kedepannya lancar ya amin ya. Nah, terus di sini apa namanya agunan tambahan belum mencukupi. Nah karena memang ini kan dari program pemerintah. Nah, pemerintah itu memang menuju kepada pelaku UMKM. UMKM itu kan macam-macam Bu. Ada yang punya kendaraan, ada juga yang enggak. Mungkin cuma punya gerobak, ya. Ada juga mungkin yang udah punya mobil, seperti itu. Jadi terkait untuk agunan ini sebenarnya nanti kembali lagi ke perbankan itu sendiri. Jadi nggak usah takut, Ibu, saya nggak punya aset sama sekali, tapi saya punya usaha dan usaha saya punya customer tetap, punya omset sekian. Nah, terkait untuk ketentuan agunan itu sendiri, pemerintah sebenarnya tidak mewajibkan. Cuman yang namanya kita kan sadar akan kewajiban ya Bu ya. Jangan sampai istilahnya tanpa ada jaminan sama sekali, terus tiba-tiba pas saat kita punya dana, dapat dana, keluar kota, habis itu lenyap. Nah itu bahaya. Karena nanti udah mungkin seumur hidup udah tahu kita dicap karena kan kita ya terintegrasi semuanya apalagi sekarang udah makin elektronik lebih gampang KTP elektronik datanya kelihatan kalau pemalsuan data juga semuanya udah gampang kelihatan karena kayak contoh KTP kita aja kan terintegrasi ke Departemen Dalam Negeri ya jadi apapun itu nggak kelihatan jadi ya itu sendiri nanti kembali lagi ke kita resikonya ya. Nah, untuk KUR itu sendiri kan ada dua Bu yang bisa diberikan untuk penyalurannya. Itu bisa untuk modal kerja juga investasi. Kalau modal kerja itu biasanya lebih ke perputaran yang selalu artinya contoh ya warung kelontong. Kan kalau perputaran setiap harinya itu kan barang pasti selalu habis, yang habis apa segala macam. Sampai akhirnya karena fast moving barangnya semua, sehingga barang udah kayak mau habis, ya kan? Sehingga kita kurang kebutuhan modal, itu namanya modal kerja. Jadi kita ada kebutuhan modal kerja untuk kuantiti semua bahan pokok yang kita harus beli sekian juta, misalnya 10. Nah itu bisa nanti segmentasinya lebih kepada modal kerja. Kalau untuk investasi seperti apa? Investasi kan namanya investasi caranya bukan jangka sekarang tapi jangka panjang. Contoh misalnya ibu punya warung kelontong. Nah, sebagai aset apa? Untuk investasi. Oh, ternyata banyak nih yang tertarik, banyak yang suka sama minuman-minuman yang ada di dekat saya, kulkas saya. Kulkas saya kurang nih.
saya harus beli kulkas baru. Nah, itu kan jadi aset karena kan kalau langsung habis saat itu, kulkas kan bisa berapa tahun ke depan. Atau misalnya tukang roti, tukang roti itu kan mungkin karena enak, kualitasnya bagus, pelayanannya bagus, sehingga perdagangannya lancar, omsetnya makin gede, sehingga semakin banyak permintaan masuk. Tapi kita punya alat opennya cuma ada 3 biji, kan nggak mungkin. Artinya kita harus memiliki aset. Makanya kita mengajukan permodalan melalui instansi, kebutuhannya adalah untuk investasi pembelian alat. Nah, itu seperti itu. Ya, bisa alat untuk produksi, perluasan usaha, kayak misalnya contoh salon buat beli alat-alat alat-alat untuk kecantikannya, ya, dan sebagainya buat misalnya apa nih, yang buat rambut tuh, saya nggak paham. Nah, seperti itu, ya. Nah, terus kemudian dari selanjutnya calon debitur KUR BRI adalah debitur KUR BRI existing atau calon debitur yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan selain KPR, KKB, kredit dengan jumlah SK pensiun atau kartu kredit dan kolektivitas lancar. Artinya apa? Mungkin di antara ibu-ibu di sini sudah ada yang mungkin ada punya pinjaman di luar pengetahuan saya, ada yang sudah berjalan atau rekan ibu di sana sudah menikmati fasilitas kredit ini tersebut. Pas saat pinjaman itu berjalan, pinjaman kita berjalan, ternyata di pertengahan jalan, katakanlah misalnya pinjaman 2 tahun, ternyata saya baru jalan 1,5 tahun, saya kebentok nih ada kebutuhan modal, ya kan? Ada kebutuhan modal di saat itu juga. Gimana caranya ya? Akhirnya saya konfirmasi ke pihak perbankan untuk memberikan modal itu gimana. Jadi di sini yang namanya existing itu berarti pelaku usaha yang sudah melakukan pinjaman, ya. Artinya udah berjalan sehingga pas kita mau minta modal lagi itu namanya top up atau perpanjangan pinjaman. Jadi pas nanti udah berjalan pinjamannya kita, otomatis nanti dengan plafon yang baru kan kita masih ada kewajiban yang lama, itu nanti tinggal ditutup atau dikurangi. Jadi misalnya 20 juta, sisa kita masih 10. Nah, kita meminjam 30, berarti tinggal dikurangi aja. Berarti kan yang 10-nya itu namanya apa? Debitur yang udah berjalan ya. Debitur KUR BRI existing. Nah, ada juga yang baru. Kalau yang baru sih nggak masalah dari awal. Dinilai sama pihak perbankan untuk kelayakan usahanya seperti apa. Terus kalau untuk KUR sendiri boleh nggak saya punya kredit motor? Boleh. Atau punya kartu kredit? Boleh. Atau menikmati fasilitas lain seperti pensiunan misalnya. Ibu-ibu di sini mungkin ada yang pensiunan, udah punya SK pensiunnya sudah disekolahin misalnya gitu. Terus ternyata ibu punya usahanya ya bagus lah misalnya gitu. Ternyata saya ada mau ngajuin lagi, itu boleh. Artinya bukan hanya menikmati dari satu fasilitas ya, tapi pemerintah untuk kredit itu sendiri boleh bersamaan seperti itu. Ya, atau seperti yang lainnya KPR rumah mungkin masih ada ibu-ibu yang punya KPR tapi kok mau minjem KUR nggak bisa, boleh sebenarnya, bukannya nggak bisa, ya selama dalam catatan nih terakhir, selama kolektivitasnya lancar. Kembali lagi ke apa? Ke riwayat rapot kita. Ibu mau punya kredit motor, itu pas saat nanti dicek yang namanya BI checking. Jadi BI checking itu adalah terintegrasi langsung ke OJK BI. Jadi nanti kelihatan semua tuh Bu. Jadi mau ibu pas saat pertama kali mau ngajuin bilangnya nggak punya kredit, ternyata pas saat dicek dari KTP, kita daftarin, kita request datanya, keluar tuh semuanya, keluar semua. Dari mulai home kredit, dari mulai yang pinjaman online, dari mulai yang kredit motor, ya dan sebagainya. Nah, dari angsuran yang ada tiap bulan ibu angsur, dari hari ke hari, jatuh temponya kapan, itu semuanya kelihatan Bu. Jadi perlu kita tahu ya, kita waspadai bahwa nanti kolektivitasnya itu menentukan rapot kita. Jadi ada kolomnya bahwasanya yang namanya pelancar itu ya berarti sesuai angsuran jatuh tempo kapan, tanggal berapa ya dibayarkan. Jangan sampai yang namanya angsuran jatuh temponya tanggal 15, ibu bayarnya mau akhir bulan.
atau apalagi makannya lewat bulan. Nah, otomatis nanti kolektivitasnya adalah nanti terlihat dari mulai lancar, ulang lancar, diragukan, ya, sampai akhirnya macet. Seperti itu ada kolomnya. Nah, ketentuan itu yang nanti menentukan kelayakan bahwasanya ibu bisa nggak diberikan kredit. Pernah nggak ibu waktu pas mau ngajuin KPR mungkin ada salah satu di sini atau anaknya ternyata bu, wah ini kolektivitasnya kolektif dua. Nah, sehingga yang seharusnya saya ibu dapat promo dengan 6 bulan sampai dengan 6 bulan depan nggak bisa ikut karena ketentuannya harus lancar. Nah, seperti itu. Mungkin pas saat sebelum-sebelumnya punya kredit bermasalah dalam arti ya tadi pembayarannya molor-molor itu menentukan karakter kita, Bu. Jadi perbankan bisa menilai dari situ. Ya. Ya. Nanti jangan sampai ya, Bu ya. Yang penting kan kita adem ayem lancar jaya utamakan dulu kalau kita udah punya kredit. Ya, terus kemudian sektor usaha yang bisa dibiayai. Nah, KUR itu menyeluruh Bu ya dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi banyak yang bisa dibiayai. Salah satunya kalau untuk wilayah kita ya Jakarta. Kalau pertanian, kalau untuk perikanan jarang ya. Nah, itu lebih kepada di daerah. Kalau untuk pertanian mungkin di daerah-daerah pertanian sawit segala macam atau di daerah Jawa Barat. Ya. Nah, kalau kita lebih kepada mungkin apa? Di sini ada namanya produksi, bisa perdagangan ya Bi. Itu bisa nanti yang dibiayai, yang bisa diproses pemberian kredit usaha rakyat. Jadi itu beberapa ketentuan ya Bu ya, yang dimana yang untuk supaya kita nggak terlalu awam banget lah. Yang namanya KUR itu apa sih? Yang bisa diberikan kredit itu siapa sih? Usaha apa aja yang bisa diberikan gitu ya? Oke ya. Next. Nah, prosedurnya gimana Bu? Pak, untuk proses pelayanan KUR-nya. Nah, dari individu tadi, personal, atau dari kelompok paguyuban yang ada, itu boleh nanti datang ke BRI. Boleh diwakilin. Atau misalnya nanti ada datang sendiri. Nah, dari datang terus datang ke Bank BRI, mekanismenya gimana? Ya, Ibu kan pasti nanti ada ketentuan persyaratannya apa sih yang harus dilengkapi. Mungkin sebelum ke BRI kan Ibu nggak tahu apa-apa. Ke BRI cuma nanya dulu kalau salah. Mas saya mau ngajuin, cuman persyaratannya apa saya nggak tahu. Kira-kira apa ya? Nah itu individu misalnya. Boleh nanti setelah dikasih tahu persyaratannya seperti ini, Ibu ulang kembali, terus disiapkan datanya, terus nanti dibawa lagi balik lagi ke teman boleh. Nanti selebihnya kan di perbankan BRI itu sendiri ada yang memang tugasnya untuk follow up ya terkait pengajuan Ibu. Pengajuan Ibu nanti dari persyaratan yang ada dikonfirmasi apa yang seharusnya dilengkapi, ada yang kurang apa segala macam. Nanti otomatis kan langsung didaftarkan namanya untuk e-checking. Penentu awal kelayakan usaha adalah dari B-checking juga. Itu penting. Selain nanti selebihnya juga survei ada ya pastinya. Kembali lagi karena kan nggak mungkin istilahnya walaupun Ibu punya aset, ajuin modal, tapi usahanya nggak ada kan nggak mungkin. Seperti itu. Nah, di sini kan individu mengajukan kredit. Nanti calon debitur dilengkapi dokumen. Ada EKTP, ada KK, surat nikah, ada surat izin usaha. Mungkin sekarang ini di kecamatan udah ada yang namanya kartu usaha ya UMK. Terus kemudian atau rekomendasi tertentu dari yang terkait mungkin mengetahui RT seperti itu. Dan selanjutnya petugas tadi memverifikasi data. Tadi itu rata-rata datanya nggak ada nih, surat nikahnya nggak ada. Atau misalnya NPWP contoh. Atau misalnya ada yang kurang, pas fotonya nggak ada. Nah, nanti itu dikonfirmasi lebih dalam. Ya. Terus setelah itu didaftarkan ke PITK, kurang lebih bisa 1 hari, kurang lebih ya sehari tergantung dari pihak sana. Karena kan BRI hanya punya sistem terintegrasi ke Bank Indonesia untuk
bisa merequest data, nanti langsung dikonfirmasi keluar kemampuan kita terhadap angsuran dari sisi usaha. Jadi nanti dari pihak perbankan itu kan menganalisa dari usaha ibu kira-kira layak dibiayainya berapa dengan adanya banyak kredit yang sedang berjalan. Artinya walaupun kredit ibu berjalan bersamaan, tapi secara omset, secara kebutuhan rumah tangga semuanya tercukupi nggak masalah. Tapi kalau sampai akhirnya pada bentrok malah yang pusing ibu sendiri. Sehingga malah nanti jadi kali lubang. Jadi pas saat harus dibayar pinjam dulu, ntar pusing sendiri. Makanya nanti itu sebagai penentu kemudian kelayakan modal itu berapa besarnya. Itu juga bisa jadi. Ya, karena omset ibu walaupun besar, tapi punya angsuran mobil misalnya 4 biji atau 3 biji, otomatis kan mempengaruhi nanti dari nilai itu sendiri. Sumbernya dari mana ibu mengangsurnya? Saya punya usaha itu Pak siapa? Nah kalau misal usaha itu berapa, otomatis kan nanti pengaruh ke kemampuan ibu. Nah karena perbankan juga nggak mungkin istilahnya memaksakan, ibaratnya memaksakan saya mau, tapi kemampuan ibu nggak setahun, tapi masuknya 2 tahun. Jadi yang harusnya angsuran bisa 5 juta, karena dengan kondisi tertentu mampunya itu di angka 2 tahun, ya disampaikan nanti lebih jauh. Karena kalau kita maunya mungkin cepat, nggak mau lama-lama, tapi kan secara ketentuan nggak bisa. Begitu. Kembali lagi nanti ke ibu, malah awal-awal mungkin bisa karena cuma duit, terus diangkat sebulan 2 bulan, tapi pas saat di atas 6 bulan udah mulai batuk-batuk segala macam, itu bahaya. Batuk-batuk itu malah nanti jadi nggak fokus ke usahanya, sehingga malah jadi goyang-goyang, sehingga yang seharusnya bisa maju malah ya begitu terus, nggak ada perkembangannya. Ya, belum nanti ditambah kebutuhan rumah tangga yang lainnya makin banyak, semakin bertambahnya waktu kan kebutuhan kita makin banyak. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya nanti kalau memang sudah disurvei sama petugasnya, udah ditentukan konfirmasi lebih jauh sama atasannya juga, baru nanti bisa diberikan persetujuan. Ibu akhirnya udah disetujui ini pinjamannya sekian, bisa datang ya ke BRI bawa KTP-nya. Kalau belum punya tabungan nanti dibuatkan, itu seperti itu dibawa ya data-datanya, baru nanti ibu akan kredit tuh, akan kredit. Hingga pas saat akan kredit pencairan yang dijadwalkan oleh petugasnya dari bulan itu, misalnya sekarang bulan Juli, nah ibu akan kredit bulan Juli, berarti angsuran pertamanya mulai di Agustus. Jatuh temponya kapan? Pas saat ibu tanda tangan. Ibu tanda tangan hari itu berarti hari ini misalnya tanggal berarti 13 misalnya gitu kan. Nah otomatis jatuh temponya ibu bulan depan tanggal 13. Seperti itu tambah sistem. Ya. Nah, terus next Pak. Nah, ini ada beberapa fitur atau persyaratan ya. Kalau untuk plafon sendiri, saat ini dari pihak pemerintah itu sudah memberikan namanya kredit untuk pelaku usaha mikro itu bisa sampai dengan 50 juta. Ya, itu 50 juta. Kalau per kecil berapa? Per kecil 500 juta. Cuman kita kan ada lingkupnya, ada estimasinya yang bisa dibiayai sampai dengan 5 juta itu berapa, dan biasanya layanannya bisa di kantor cabang atau cabang besar. Kalau untuk yang ada BRI unit, ada yang lingkupnya lebih kecil lagi itu bisa sampai dengan yang 50 seperti itu. Cuman ya kita harus garis bawah ya Bu ya, yang namanya kredit usaha rakyat itu tidak selamanya ada, karena ini adalah kuota dari pemerintah tadi yang saya bilang, dari 100 teh di seluruh Indonesia, ya kan tiap hari pasti ada terus tuh yang ngajuin, nggak tahu sampai kapan, sehingga nanti mungkin kuotanya habis. Nah, biasanya kadang kalau tiap tahun mendekati mau bulan November, bulan Oktober, itu biasanya takutnya kuotanya habis. Seperti itu. Dan ada lagi mungkin baru awal tahun atau kapan, itu tergantung dari pemerintah. Ya. Terus untuk plafon bisa akumulasi plafon per debitur di luar sektor produksi maksimal 200 juta. Jadi kalau misalnya ada yang mengajukan mampu loh, ternyata saya udah punya pinjaman 20 juta.
Saya masih ada yang namanya sisa 10 juta. Terus saya mau ngaju 50 bisa nggak? Oh bisa. Cuman maksimal ya dari total itu kan diakumulatif. Yang seharusnya bisa terima 50 karena masih ada sisa itu jadi nggak bisa 30 pasti 40. Seperti itu. Kalau mau ya dilunasi dulu yang lama dilunasi sendiri baru majunya 50 lagi itu jadi baru. Cuman kalau ibaratnya untuk ya berarti tinggal sisanya nggak mungkin 50 karena kan maksimal di situ 50 berarti kan karena masih punya utang 10 berarti kan tinggal selisihnya jadi 40 seperti itu. Nah suku bunganya berapa? Nah kalau kita hitung 6% per tahun, bayangin kalau kita minjem sama orang apalagi lewat orang-orang yang istilahnya biasa bank keliling itu ibu mungkin udah ngalamin ya bisa sampai berapa kali lipat. Kalau hitung 6% per tahun, efektivitasnya kita cuma per bulan itu cuma bunganya Iya kan sudah 2,7 sekian. sekarang kan gue utang ke lo. Itu kalau kita rupiah Ya kan? Kemarin di catatan badannya gue katanya utang 10 sekarang. Iya. Biasanya mau Faris karena gue gila. Artinya Kan gue berdua Faris makannya. kita tapi bunganya cuma misalnya 40.000. Ya, istilahnya begitu ya. Jadi kan membantu sekali. Nah, itulah program pemerintah. Terus kemudian kalau usaha, itu minimal berapa bulan? 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Kenapa nggak sebulan gitu, 2 bulan? Karena ini standarnya, bahwasanya orang yang sudah berjalan minimal 6 bulan, minimal untuk manajemen keuangan, terutama untuk pengelolaannya udah kelihatan. Udah tahu customer-nya mana nih yang udah sekali 2 kali. Nah, jadi tahu perputaran keuangannya berapa kira-kira. Sehingga itu bisa dianalisa lebih lanjut oleh perbankan. Ya, seperti itu. Jangan sampai ibaratnya saya baru mau usaha, misalnya gitu ya. Saya nggak tahu kira-kira gambarannya prospeknya gimana, terus mengajuin. Tapi kita nggak punya siap-siap sumber dana lain. Nanti untuk angsuran gimana? Kan bahaya. Gitu juga. Kembali lagi nanti ke kita. Karena ini ketentuan ya, memang udah ketentuan minimal 6 bulan, kalau 2 tahun, semua udah nggak boleh lah. Seperti itu. Ya. Terus kemudian untuk dokumen apa aja? Kembali lagi ke tadi. Ya umumnya kita kan punya data kependudukan, KTP, KK, surat nikah, yang udah nikah. Kalau yang belum nikah gimana? Nggak masalah. Berarti individu, kakaknya juga individu. Terus kemudian apa? Ada surat izin. Surat izin biasanya kan kita di RT RW itu minta pengantar. Selebihnya kalau udah di bawah naungan kecamatan sudah ada kartu UMK boleh UMK. Terus kemudian kalau misalnya saya KTP daerah gimana? Boleh selama kita masih ada yang namanya surat domisili. Nanti bisa domisili. KTP kan mungkin karena saya tetapnya di Bogor tapi saya tinggal di Jakarta. Terus saya usaha di Jakarta. Gimana bisa nggak? Jadi bisa. Selama nanti ada surat keterangan tambahan, keterangan domisili ya. Terus kemudian surat izin yang lainnya. Nah, untuk agunan ini ya tadi kembali lagi tergantung nilai. Pada dasarnya kan memang tidak ada teman. Kembali lagi bahwasanya yang namanya kalau kita sendiri yang tadinya nggak kenal, duit pinjem, terus nggak ada ikatan tertentu juga tiba orang yang kabur kita nggak tahu identitasnya kemana segala macam kan bahaya. Kadang ada namanya kebijakan tertentu dari pihak perbankan, minimal mungkin apa yang punya BPKB sebagai tanda jadi kasarnya. Padahal kalau secara tentuan juga sebenarnya ini sebagai tambahan kebijakan itu ya, seperti itu. Kurang lebihnya sama ya antara kecil sama lingkupnya ya. Nah, terus untuk kredit itu sendiri apa sebenarnya yang didapat manfaatnya pada saat kita menjadi debitur? Nah, di perbankan itu ada beberapa asuransi. Kita kan untuk ke depan juga takut ya namanya kalau terjadi apa-apa. Untuk itu kita bisa persiapan dari awal. Yang namanya ikut program asuransi. Ada namanya program asuransi kecelakaan, kesehatan atau meninggal dunia. Preminya itu hanya sebesar 50.000 per tahun. Pertama kali misalnya akhirnya udah pencairan, terus ibu mau ikut
asuransi ikut yang ini tahun ini kita kan nggak tahu ya yang namanya kejadian bisa aja tiba-tiba pingsan kan bisa jadi. Nah maksudnya mengantisipasi ada asuransi namanya kebakaran seperti itu juga sama kurang lebih 40.000. Kalau misalnya untuk yang nasabah premi kecelakaan kesehatan atau meninggal dunia itu kan 50.000 nasabah. Jadi kalau sama pasangannya kurang lebih 90.000. Itu kan ada beberapa tuh pertanggungannya gimana. Nanti kalau memang ternyata kita di luar pengetahuan kita terjadi hal-hal tertentu, kita konfirmasi ke pihak terkait karena saya sudah ikut asuransi dulu, asuransinya sekian, nanti ada kartunya. Nah itu mungkin bisa dikonfirmasi untuk solusinya gimana. Ya, ada asuransi rumahku, misalnya ibu punya rumah berbarengan sama usaha untuk antisipasi selama jangan sampai yang namanya kebakaran. Kalau kebakaran itu kan bisa apa namanya pasti usaha kita juga hilang segala macam. Makanya itu asuransi. Asuransi ada beberapa seperti tadi. Ternyata misalnya asuransinya selama setahun perpanjang. Oh boleh nanti tinggal konfirmasi pihak perbankan, tinggal nanti diperpanjang lagi. Itu juga seperti itu. Ya, terus misalnya ibu belum sama sekali punya tambahan mau modal, nanti langsung otomatis dibuatkan. Simpodes itu otomatis nanti apa namanya bu? Ya ibu punya tabungan, misalnya untuk usaha ya khusus misalnya itu nyimpan duit di situ, caranya